Kita itu miris, kita itu masih punya pola pikir yang agraris. Tapi kalau Indonesia kepingin jadi bangsa yang besar, itu terjadinya di masa-masa maritim. Kita cek bagaimana indahnya Indonesia. Orang lain pun akan ngiri, karena banyak negara-negara yang tidak punya pantai. Kita pantai itu turah-turah. Garis pantai kita yang terpanjang di dunia ini. Apalagi yang kita ragukan dari nikmat yang Tuhan berikan. Masalahnya apa? Aksesnya harus bagaimana, Mas, kalau kita tidak menggunakan dermaga? Dan kami saat ini lagi berbangga. Beberapa hari ini kita nikmati bersama, kita bisa 17-an di tengah laut. Kita buat produk beton tapi terapung. Jadi produk ini, Mas, beton untuk dermaga tapi terapung. Jadi dimasukkan ke dalam air, itu dia ngambang, nggak goyang, tidak ada pondasi, bahkan itu bisa digeser, dialihkan. Untuk membangun dermaga, itu biayanya per meter itu bisa 30 juta sampai 50 juta, tergantung daerahnya. Sementara dengan dermaga apung kami, itu per meter lebih kurang 10 juta. Sepanjang pengetahuan saya, ternyata kita ditunggu dinas. Kenapa? Karena dinas itu juga pusing ketika serapan anggaran tidak bisa terlaksana karena tidak ada orang di daerah tersebut yang punya beton precast. Sepanjang saya ketemu dengan beberapa kabupaten kota, kita dibutuhkan di sana. Jadi percayalah, yang kita lakukan bukan sesuatu yang red ocean. Yang kita cari blue ocean. Halo, perkenalkan saya Menlu, saya founder dari Rabanton yang bergerak dalam bidang beton precast. Lokasinya kami di Banyuwangi, tapi saya percaya kami tidak diutus cuman di Banyuwangi. Saya ini keturunan Tionghoa. Kalau biasanya nama Tionghoa itu kan ada. Nah, tapi seiring dengan peraturan yang ada, maka ada asimilasi lah istilahnya, sehingga nama Mandarin saya itu Mingru. Cuman supaya mungkin lebih sederhana, jadilah Menlu. Nah, yang lebih lucu, kenapa bapak saya mengiyakan dan kenapa bapak-bapak yang waktu itu handle di kelurahan juga membolehkan. Mestinya kan ada sesuatu yang harus di stop, tapi tidak apa-apa lah. Karena dengan nama ini, ya sisi positifnya adalah saya gampang dikenal orang. Jadi maaf, banyak yang mungkin kenal saya, tapi saya tidak sulit untuk mengingat nama orang. Ya biasa karena kenalan kita banyak. Tapi negatifnya, saya pernah pesan pizza juga tidak datang, saya pesan taksi juga tidak hadir. Karena nama itu. Dan gak bayangin kalau misalkan saya telepon ambulan nih, Pak tolong Pak, saya butuh kondisi urgensi. Oh iya, boleh saya catat dengan Pak siapa? Pak Menlu. Kemungkinan ambulannya juga nggak datang tuh. Tapi yang positif adalah mungkin ini doa dari papa mama saya, supaya saya menjadi orang yang baik lah. Kalau papa mama saya itu kerjanya ikan, jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Saya ini lahir di satu desa nelayan, sebenarnya di Situbondo. Tapi lebih banyak hati saya ini di Banyuwangi. Kenapa? Karena dalam hitungan bulan, saya ini sebenarnya sudah pindah ke Banyuwangi. Setelah saya pindah, saya dibesarkan, saatnya saya keliling. Pada akhirnya saya memutuskan untuk kembali karena bakti. Apapun yang terjadi kalau kita keluar, bagi saya tetap harus pulang untuk melayani papa dan mama saya. Nah, terkait setelah saya memutuskan untuk kembali, sempat saya mengikuti bisnis yang papa mama saya kerjakan. Tapi tidak srek di hati, karena bisnis ikan bagi papa mama saya itu bisnis yang harus dikerjakan bertahun-tahun. Seumur hidup papa saya itu kerjanya di ikan. Ketika saya mau masuk dunia ikan, papa mas saya nggak rekomen. Karena seolah-olah
terlalu rumit. Usia berapa waktu itu? Lebih kurang 30 tahun saya di bisnis retail. Kebetulan ada paman nih, beliau punya pabrik semen. Saya menjadi distributor di Banyuwangi. Ini masa buruk kehidupan saya pada saat saya menjalankan bisnis semen. Kenapa? Karena semen saya itu bukan semen premium. Jadi semen itu barang yang substitusinya banyak. Sehingga pada akhirnya bisnis semen ini kalau sama bisnis koperasi atau finance, kita jauh lebih parah. Mengapa demikian? Misalkan nih ada satu toko, ambil semen 200 sak, harga 40.000. Kita suplai semen itu senilai 8 juta, tapi tanpa ada jaminan yang diberikan ke saya. Yang punya toko ini pasti nggak mau ngasih jaminan ke saya. Dan selain harga harus murah-murahan, tempo juga harus panjang. Ngerinya adalah semen ini seminggu saya bisa ditelepon karena barang habis. Tapi pembayarannya adalah bisa 45 hari. Alias saya bisa faktor kalinya adalah 6. Jadi saya bisa ngutangin orang 42 juta. Tanpa jaminan, terus kemudian dihajar untuk promonya tinggi-tinggian. Di masa akhir saya menjalankan pabrik semen, saya sempat ngomong saya menyerah karena hutang kami di luaran itu nilainya besar sekali. Semakin saya ngutangin orang, itu saya semakin gali lebih dalam. Jadi ending dari saya mengerjakan semen, itu bukan dari posisi saya punya tabungan, minus. Tapi pilihannya kan selalu dua, Mas. Kita itu mau apa? Mau selesai di sana, atau menyerah, atau kita mau bangkit sih? Di situ saya memulai. Sisa-sisa dana saya beli cetakan 5 unit ini saya kerjakan. Kalau cerita konyolnya masih molen yang ada di pinggir jalan itu yang warnanya oranye, itu kita pakai timba, kita isi pasirnya. Itu sistemnya ya sesuai takaran yang kita lihat di sak semen itu saya kerjakan sendiri. Masih ibaratnya saya bekerja dengan doa, dengan upaya. Ini upaya saya yang terakhir. Kalau ini gagal, saya nggak tahu mesti ngapain. Waktu itu pabrik sebagai supplier bilang pengambilannya adalah kalau kamu mau ngambil satu begitu, maka yang separuh harus saya lunasi dulu. Yang nyantol, Mas, itu hitungannya sudah M. Itu yang saya mulai. Jadi saya sekali lagi tidak mulai dari plus, saya mulainya dari minus. Tapi ya itu tadi, sisa saya cuma semangat sama saya masih bisa berpikir. Modalnya dari mana waktu itu? Ya sisa dari dana, tetap ada tabungan. Tabungan maksudnya dari pelanggan yang tetap membayar. Ya mereka yang masih jujur itu masih ada. Tapi di luaran ya saya ngutangin orang yang untuk nilai yang lumayan besar. Ya siapa sih yang mau kehilangan uang? Tapi bagi saya itu uang sekolah, Mas. Kalau itu ndak hilang sampai detik ini tidak ada Rabanton. Jadi dengan hilangnya uang itu uang sekolah saya untuk punya bisnis yang saat ini saya geluti. Jadi sebenarnya begini, saya itu melihat orang pakai semen saya bisa diolah jadi batako, paving, genteng beton dan seterusnya. Saya cuma berpikiran begini. Waktu itu Pak Bupati saya ngomong Yunah Yutun. Kalau mereka kepepet, mereka buat paving, mereka buat yang geblokan, maksudnya buat secara manual. Saya tidak mau mengganggu profesi kerja mereka. Saya ingin membuat sesuatu yang lebih padat karya, yang saya rasa orang mau meniru sulit. Jadi waktu itu dengan 5 cetakan saya membuat kira-kira 100 barang, bangga saya. Oh ternyata membuat kayak begini bisa. Jalanlah saya ke dinas. Maaf saya tidak sebut nama. Dia waktu itu menjadi orang yang saya matur. Kula nuwun, saya ketok pintu. Pak, saya buat produk kayak begini. Setelah saya ketok pintu di ACC beliau, SPK-nya turun, Mas. SPK-nya waktu itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 10 SPK ya. Anggaplah nilai per SPK itu sekitar 200 juta. Tapi otomatis yang berupa barang kan separuhnya mungkin ya. Karena kan masih ada pekerjaan manualnya, galiannya, dan lain sebagainya. Wah, saya kelabakan. Saya pikir punya 100 itu sudah wah. Ternyata enggak. 100 itu kecil. Bayangin kita cuma punya 1 kresek teh sama gula. Yang hadir di kondangan itu 1.000 orang. Saya mau gimana? Segera saya buat cetakan, dengan ikhtiar saya rekrut warga sekitar, molen saya beli, saya melakukan segala sesuatunya.
saya kerjakan di tahun 2017, pekerjaan saya tuntas. Waktu itu kalau bisa dihitung secara proyeknya itu mungkin di angka 1 miliar. Itu momen awal. Tapi begini, momen awal apakah langsung lancar? Enggak, Mas. Tahun pertama itu omset saya, oke, kita katakan sekitar, saya lupa 700 sampai 1 miliar. Habis itu gimana? Ya banyak nganggurnya. Kenapa? Karena proyek pemerintah ini memiliki masa kan. Biasanya proyek pemerintah itu di bidang konstruksi itu lancar di bulan 7 ke atas sampai dengan akhir tahun. Jadi modal saya yang saya peroleh tahun itu, saya harus puasa lagi nih antara bulan 1 sampai bulan 7. Demikian siklusnya. Tapi kalau ikhtiar, semesta mendukung, Tuhan berkenan, saya mampu melalui segala sesuatunya ini. Sampai sekarang apakah enggak pusing? Tetap pusing. Kenapa? Karena balik, orang itu tanggung jawabnya ke siapa? Kalau misalkan karyawan, tanggung jawabnya ke siapa sih? Ke bos sama ke keluarganya. Paling tanggung jawabnya 4-5 orang. Kalau saya misalkan punya karyawan 10 orang saja, maka tanggung jawab saya adalah ke 10 orang ini, plus anggota keluarganya, anggaplah 4, jadi ke 40 orang. Tuhan nggak buta, Mas. Tuhan tahu banget. Kalau saya butuh, entah dari mana, setiap Sabtu bayaran mereka, saya nggak pernah luput. Selalu ada. Jangan ngomong kita yang kuat, Tuhan yang kasih jalan. Dan pesannya adalah kita tetap harus menyisihkan untuk mereka. Kalau belum bisa menyisihkan sesuatu yang lebih buat mereka, satu aja deh, cukupkan. Kalau UMR aja saya nggak bisa gaji. Artinya kan kita menyuruh orang itu di bawah minimumnya. Kalau orang di bawah minimumnya, apa yang mereka lakukan? Maaf nih, nyolong. Saya nggak mau. Karena itu, cek ke seluruh karyawan saya masih mampu untuk membayar mereka gaji UMR minimal. Itu yang tetap saya pegang, dan satu hal, saya nggak mau telat gaji. Lepas 1 hari saya nggak mau. Saya maunya kalau memang waktu itu bayarannya setiap hari Sabtu, saya selesaikan di hari Sabtu. Dan lagi-lagi, saya nggak bilang ini karena saya. Enggak. Kalau nggak ada karyawan saya mau jadi apa? Nggak mungkin. Saya ini cuma sebagai seorang manajer yang dipercaya sama Tuhan. Kalau ada apa-apa saya cuma nodong, Tuhan kantongnya kosong, saya harus ngapain? Padahal ini hari Sabtu, waktunya membayar mereka. Ini sudah akhir bulan, saya harus membayar mereka. Pasti ada yang bayar. Tuhan sebagai komisaris ya? Iya, bukan saya. Kalau saya yang mengerjakan sendiri, ya enggak tahu. Dalam sejarah Rabanton pun, saya enggak berdiri sendiri. Saya berterima kasih atas bantuan teman-teman saya. Teman-teman main saya waktu SD. Di situ ada Pak Johansen yang saat ini menjadi komisaris. Ada Pak Adi yang juga membantu saya. Komisaris juga untuk membantu saya. Saya berterima kasih kepada mereka berdua. Saat saya tiada peralihan dari bekerja semen ke bekerja beton, mereka yang hadir membantu saya. Saya tidak akan pernah melupakan mereka. Filosofi namanya dulu. Rabanton itu, karena saya orang Banyuwangi nih, rajanya Banyuwangi Beton, Rabanton. Tapi kita plesetin sedikit nih, rajanya barang beton. Saya ini kan bikinnya Yudit, Mas. Yudit dan box culvert dan pagar. Jangan ngomong mulu-mulu deh. Saya ini cuma buat got sama buat pagar. Tapi yang kita sayangkan, kita ngelihat bahwa hampir di setiap kabupaten itu ada aspal. Tapi sebenarnya percuma orang mengaspal karena musuhnya aspal ini air. Artinya ketika posisi hujan, drainasenya perkotaan itu tidak tertata rapi. Percuma karena aspalnya juga akan rusak. Jadi guru yang saya anut ini kan aspal. Kalau Banyuwangi itu aspalnya sudah sedemikian banyak. Kalau di Indonesia jalannya sudah banyak, saya cuma mikir, alangkah baiknya kalau di kabupaten itu juga ada drainasenya. Jadi pabrik aspal nih, AMP, Aspal Mixing Plant, itu kan selalu ada, banyak di satu Karsidena ada. Tapi precast-nya ini tidak menyusul. Jadi impian saya itu adalah, saya ini mau jadi semut, ada banyak di mana-mana. Bukan gajah yang ada besar di satu tempat dan itu dikirimkan ke seluruh Indonesia.
itu tidak layak, Mas. Bagi saya itu lebih tertarik untuk menggarap di jalan protokol, belok kiri, belok kanan. Nah, itu yang saya kerjakan. Yang jalan besarnya, silakan mereka yang gajah. Saya tidak mengotak-ngatik bisnis mereka, saya cuma mau Banyuwangi, kabupaten, Anda butuh apa untuk drainase? Karena itu secara armada yang saya punya, itu bukan yang armada yang gede-gede, tronton, trailer, enggak. Saya cuma punya yang kalau diesel yang bannya cuma 6, di situ saya pasang crane untuk saya taruh sehingga masyarakat itu di jalan-jalan kecil bisa merasakan bahwa dinas ini bekerja dengan cara yang luar biasa. Pertama kali saya ikut survei pada saat pemasangan itu saya duduk-duduk nih. Mereka nggak tahu nih kalau saya yang kebetulan yang mengirimkan produk lewat kontraktor yang masang, dan saya duduk-duduk di sana. Saya dengerin orang ini ngomong pakai bahasa Jawa ya, lebih kurang ngomongnya gini, dinas yang benar harusnya kayak begini, nggak kayak yang lain. Nanti maksudnya setelah jalan telung wulan barangnya wis rusak, nah iki sampai awakmu mati yo barangnya tetap ada. Itu kebanggaan tersendiri bagi saya karena saya bisa mensuplai apa yang masyarakat butuhkan. Sebenarnya produk kita itu ditunggu-tunggu di seluruh Indonesia. Cuman tidak banyak pabrik yang mau turun ke kota-kota kecil. Jadi mereka maunya bagaimana? Suplai ke tempat yang besar. Pabrik besar ini cuman mau yang besar-besar aja. Yang kecil enggak. Konsep saya satu, Mas. Saya ingin franchise menggandeng pengusaha lokal di seluruh Indonesia. Atas dasar saya waktu itu negatif. Saya bekerja, berjuang, menciptakan sistem yang minimalis untuk mensuplai kotanya. Sebenarnya, saya ini pernah kirim sampai ke Nganjuk pernah. Tapi saya duduk diam merenung. Kenapa kok pengusaha Nganjuk tidak membuat yang sama untuk menjawab kebutuhan kotanya? Atas dasar itulah prinsip dari franchise ini muncul. Dan sistemnya ini begini, saya tidak kenal royalti-royaltian. Jadi yang saya mau, Anda yang kelola, kami yang tunjuk. Terkait hal-hal yang belum diketahui, saya akan supply manpower-nya, tenaga kerjanya, sistem QC-nya akan saya buat, laboratoriumnya harus terbentuk dengan baik, karena saya juga nggak mau bikin barang yang asal-asalan. Cukup saya yang memulai pengalaman dulu, dipercaya orang walaupun produknya asal-asalan. Cukup saya. Tapi untuk yang lain, saya mau tetap ada compression stress. Ini ibaratnya kalau kita ngomong masakan, itu lidahnya sudah saya kopikan ke teman-teman. Supaya membuatnya itu benar-benar enak. Beton itu mutu tinggi, mutu rendah, itu secara visual tidak ada bedanya. Tapi uji compression test, uji kekuatan beton, itu yang kita utamakan. Di mana itu semuanya dihitung berdasarkan rumusan matematis. Dan dites dengan alat tesnya. Jadi kita kerjakan secara teoritis benar, kita buat barangnya, baru masuk ujinya. Model bisnis yang dijalankan Rabanton artinya B2B aja atau B2C juga? Sebenarnya saya lebih kepingin B2B. Saya mencari pengusaha-pengusaha lokal yang mau naik tingkat. Banyak, Mas, pengusaha seperti saya yang dulu maksudnya bekerja semen, mereka supplier besi. Masa sih cuman mau di distributor? Tidak ada yang salah dengan distributor, baik mereka melayani. Tapi kita harus memahami juga bagaimana bisnis sekarang yang bisa jalan itu bisnis yang dekat dengan pabrik. Maaf nih, istri saya pun beli popok itu beli secara online yang barangnya saya yakin bukan dari distributor, langsung dari pabrik. Karena dengan adanya e-commerce yang berkembang sekarang ini, itu berusaha menghilangkan middleman alias distributor dan subdisnya. Karena itu saya menantang, ayo kita harus berkembang. Bagaimana kita punya produk benar-benar kita yang buat dan dimanfaatkan oleh tetangga kita. Yang kita lihat, Mas, aspal ini kan ada di mana-mana. Beton pracetaknya untuk saluran bagaimana? Kerjakan manual. Usia setahun sudah harus dibongkar dan diperbarui, dipasang lagi. Anggaran kita tidak cukup, Mas. Kita butuh barang yang awet.
Saya tahu bahwa kita kalau ngomong primer itu makan. Terus kemudian yang penting lagi tentang baju ya, sandang. Tapi bagi pemerintah, kebutuhan pembangunan itu pertama pasti berbicara tentang infrastruktur dan gedung. Nggak ada yang lain, dua ini aja, infrastruktur dan gedung. Infrastruktur sendiri itu berbicara tentang jalan. Jalan, Mas, itu kalau ngomong tol baru pasti rigid beton. Itu beton basah. Tapi beton keringnya untuk saluran drainase. Dan setiap kita lewat di tol, kiri kanan itu ada pagar yang membatasi. Kebutuhannya ngeri sedemikian tinggi. Karena kota yang maju itu dilihat dari hutan betonnya. Ukurannya demikian. Tapi saya tidak mau masuk dalam sisi hutan betonnya. Tapi yang penting bagaimana kita mempreserve, kita merawat keberadaan air kita dengan drainase yang tepat. Jawabannya cuma di Yudit. Dan rekayasa engineering yang kalau kita ngomong di Surabaya nih, Banyu Urip itu dulu daerah banjir. Terus kemudian dengan dipasang box culvert, itu sungainya ada, di atasnya jadi jalan. Kita ngelihat di Gubeng waktu itu, di depan salah satu rumah sakit swasta, tiba-tiba ambles. Bukan sulap, bukan sihir, lebih kurang 2 minggu, 1 bulan selesai, tuntas. Hitungan hari kalau nggak salah waktu itu. Dari mana? Dari beton. Solusi kebencanaan itu beton. Di Bajra, barusan ini yang kita cek di Bali, sama. Beton jawabannya. Jalannya rusak, tiba-tiba longsor, pengamannya pakai apa? Pakai beton. Dan kalau kita mau yang kita kerjakan itu tuntas, jawabannya memang harus dari beton. Kenapa? Seringkali itu Senin kita bangun di daerah A, Selasa kita bangun, Rabu kita bangun, Kamis mau bangun, ternyata nge-repair yang Senin. Mau ngerjakan Sabtu daerah yang baru, yang Selasa sudah rusak. Itu kalau pasangannya manual. Kenapa? Karena kualitasnya kita tidak pernah tahu dengan mengerjakan manual. Tapi dengan kita terukur di pabrik beton precast, kita K350 kita buat. Pembesiannya juga kita sudah konsultasikan dengan konsultan. Kita punya insinyur-insinyur yang menghitung dengan presisi. Kita uji coba trialkan. Sehingga kebutuhan kota itu bisa terselesaikan. Kita lihat yang paling maju itu negara Cina. Majunya karena apa sih? Jawabannya satu. Saat infrastrukturnya jadi, daerah-daerah terpencil yang bisa berkembang, membangun kotanya, dikatakanlah Cina maju. Kan sama dengan nawacita dari Bapak mantan Presiden Jokowi yang diteruskan. Jawabannya kalau infrastrukturnya nggak ada, ya gimana kita mau maju? Kalau Indonesia mau maju, harus ada jalan akses antar kota yang proper, yang baik, yang pembangunannya sekali dibangun sekarang, tolong 5 tahun, 10 tahun lagi jangan rusak. Jawabannya di apa? Di beton. Kalau dikerjakan manual, bisa enggak? Bisa. Tapi ya begitu. Masa kita mengerjakan Sabtu untuk dandan-dandan yang hari Senin? Bagaimana Indonesia mau maju? Infrastruktur kita harus benahi. Dapat gambaran ya? Kenapa harus ini difranchise-kan, dikuasai oleh pengusaha-pengusaha lokal? Saya pinginnya pengusaha lokal, ayo bergabung. Standarnya sama. Saya tahu Anda pengusaha lokal bisa buat, tapi Anda akan pengalamannya itu kan harus mengulang apa yang harus saya lakukan 5, 6, 7, 8 tahun yang lalu. Alangkah lebih baik, yuk Anda bergabung dengan kami. Seperti yang saya tadi ceritakan, semua orang bisa buat beton, tapi alangkah baiknya kami punya sistemnya. Mas, kurang menarik apa? Kalau Anda untung, baru Anda bagi. Royalti, saya tidak mau. Kalau Anda mancing ikan, dapat 10, silakan dibagikan ke saya. Tapi kalau belum dapat ikan, apa yang mau saya ambil? Pancingnya, jorannya, senarnya. Anda jadi tidak bisa mancing. Tidak mau saya. Saya Rabanton dengan tulus hati. Setelah kami ajarkan, silakan Anda cari duit di situ, kembangkan kota Anda. Kalau ada hasilnya, baru sisihkan. Jadi fungsi pengusaha lokal di sana itu jelas. Janganlah orang lain yang datang, orang lain yang dapat profit, orang daerah cuman melongo, tidak kebagian apapun. Untuk kamarnya ini satu set, tidak 420 untuk ide 330. Di sini titik tumpuannya Mas Hendrinya yang hanya 120 dan ini semua satu set, nantinya untuk lebarnya nanti 40
produsen ini kita pakai K350. Saya cuma pesen satu. Tahap awal ini assessment dulu. Kita belum dealing apa-apa. Silakan datang ke Banyuwangi, dilihat proses kerja kami. Setelah melihat proses kerja kami, calon franchiser ini melihat masuk, bisa dikerjakan, visibility study-nya sudah dikerjakan dalam pikiran, baru melangkah ke tahap selanjutnya. Tapi detik Anda datang ke tempat kami, terus kemudian Anda menyatakan, Pak Menlu, kelihatannya saya tidak bisa mengerjakan kayak begini. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya tulus ingin mengembangkan Indonesia. Saya butuh bantuan teman-teman di seluruh Indonesia. Aceh sampai Papua butuh beton precast. Tapi yuk, saya mengundang pengusaha lokal. Kita gandeng bersama-sama, kita buat bersama-sama. Silakan Anda jaya di Aceh, silakan Anda di Riau mungkin, di Bengkulu, di Jambi, Sumatera Utara, kota-kota kecil, kita nggak ngomong yang besar, mungkin di Takengon, mungkin di Bagansi Api-Api, atau mungkin di Palangkaraya, atau di distrik yang lebih kecil dari itu. Silakan dikerjakan. Selama di situ ada pasir, koral, batu split, beberapa daerah bilangnya begitu, semen, besi, siap untuk buat beton. Yang penting Anda pengusaha lokal, saya ajarin prosesnya bagaimana. Tidak cuma SOP, alat-alat juga saya siapkan, tinggal ganti biaya produksi. Saya tidak ambil untung dari saya jualan cetakan molding atau mesin. Saya tidak ambil untung dari itu. Kalau beli truk, saya tidak punya truk untuk saya jual. Silakan cari di luaran. Saya mereferensikan, oh truk misalkan yang second harganya sekitar 200 sampai 300 juta. Kalau Anda nemu atau sudah punya truknya, tidak usah beli. Kalau Anda sudah punya forklift, tidak usah beli. Jadi produksinya itu boleh dikatakan saya hanya yang esensi aja yang perlu beli. Yang sudah punya silakan, tidak perlu. Terkait ilmunya, saya ajarkan 100%. Caranya bagaimana? Saya akan kirim tim kami, mulai dari kepala pabrik, kepala produsen, kepala produksi, terus kemudian QC-nya, kita akan kirimkan, kita ajarkan. Transfer teknologinya harus sampai benar-benar terjadi. Sesudah terjadi transfer teknologi, pabriknya sudah mulai berjalan, silakan. Dan begini, kebutuhan tiap daerah berbeda. Di dataran rendah, mungkin butuh yang lebar. Di dataran tinggi, karena lebih berkontur, dibutuhkan yang kurus-kurus, lebih tinggi. Itu menyesuaikan kebutuhannya. Intinya, pengusaha daerah harus memiliki kedekatan emosional dengan daerahnya. Terus kemudian, niat untuk mengembangkan daerahnya harus ada. Harus pengusaha lokal, cinta ke daerahnya, mau mengembangkan daerahnya. Dan saya tidak muluk-muluk, Mas. Satu kota, satu kabupaten, cuman satu aja. Saya bukan model bisnis franchise yang satu parkiran ketemu parkiran yang lain sudah ada, parkiran pusat perbelanjaan yang lain di sana ada. Karena jangkauan saya, jangkauan Rabanton itu kota. Kita ngomongin jangkauannya kota, bukan kecamatan juga. Kemudian, bagaimana pendekatan dengan dinas? Saya akan ajarkan. Dan sebenarnya begini, Mas. Sepanjang pengetahuan saya, ternyata kita ditunggu dinas. Kenapa? Karena dinas itu juga pusing ketika serapan anggaran tidak bisa terlaksana karena tidak ada orang di daerah tersebut yang punya beton precast. Sepanjang saya ketemu dengan beberapa kabupaten kota, Gorontalo misalkan, kita dibutuhkan di sana. Jadi percayalah, yang kita lakukan bukan sesuatu yang red ocean. Yang kita cari blue ocean. Dan kami saat ini lagi berbangga, seperti yang tadi beberapa hari ini kita nikmati bersama, kita bisa 17-an di tengah laut. Kita buat produk beton, tapi terapung. Saya pasti akan bekerja sama dengan para pengambil franchise kami untuk memasarkan di setiap kota. Jadi produk ini, Mas, beton untuk dermaga, tapi terapung. Jadi dimasukkan ke dalam air, itu dia ngambang, nggak goyang. Tidak ada pondasi, bahkan itu bisa digeser, dialihkan. Kita harus paham bahwa Indonesia ini bahasanya adalah dipisahkan oleh pulau, padahal bukan. Kita itu disatukan oleh lautan. Kita itu miris, kita itu masih punya pola pikir yang agraris, which is itu tidak salah. Tapi kalau Indonesia kepingin jadi bangsa yang besar, itu terjadinya di masa-masa maritim. Sriwijaya, Majapahit, itu di mana kita bisa jaya.
Kenapa sih kok kita tidak punya pola pikir yang sama bahwa kita harus lebih serius mengembangkan bisnis maritim kita? Bisnis maritim kita itu nggak sekedar cuma nangkep ikan. Kita cek bagaimana indahnya Indonesia. Orang lain pun akan ngiri. Karena banyak negara-negara yang tidak punya pantai. Kita pantai itu turah-turah. Garis pantai kita yang terpanjang di dunia ini. Apalagi yang kita ragukan dari nikmat yang Tuhan berikan. Nah, masalahnya apa? Pulau-pulau kita itu karakternya bukan pulau besar. Yang mungkin ada yang luasannya cuma 10 hektar, 5 hektar, 3 hektar. Aksesnya harus bagaimana, Mas? Kalau kita tidak menggunakan dermaga. Kalau ini nilai ekonomisnya tinggi, baru pemerintah mau turun tangan. Dalam arti untuk membangun dermaga, itu biayanya per meter itu bisa 30 juta sampai 50 juta, tergantung daerahnya. Sementara dengan dermaga apung kami, itu per meter lebih kurang 10 juta. Kenapa kami bangga? Karena kami membuat dari sesuatu yang belum ada di Indonesia. Di Indonesia ini, kami satu-satunya pengusaha perusahaan swasta yang membangun, yang membuat dari nol untuk dermaga apung tersebut. Saya cuma berharap bahwa saya menginspirasi, bahwa Rabanton bisa menginspirasi Indonesia. Jadi dari sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu teknologi yang kayaknya susah untuk diadaptasi, kita mampu. Orang Indonesia itu pinter-pinter, Mas. Jangan salah, orang Indonesia itu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Cuman maaf, butuh dukungan dari pemerintah, birokrasi untuk mensupport, kita didorong. Tapi belum dorongan secara maksimal. Dan maaf ya, kadang kita mencibir hasil penemuan yang kita peroleh. Seringkali kita mencibir begitu. Kalau saya ceritakan lebih lanjut, saya ini jengkel dengan BUMN. Setiap kali BUMN hadir, itu rakyat tidak ada yang diuntungkan. Kenapa? Karena saya tahu sendiri bagaimana pengusaha lokal itu diutang, bayarnya karena mereka itu merasa I am Superman, superior. Saya pernah ke toko, waktu itu pembangunan Hotel Santika di Banyuwangi, terus kemudian Hotel Santika orang kan dari orangnya PP, mampir ke tokonya, terus kemudian dia ngomong, ngasih list ini. Pak, saya butuh semen berapa? 200 sak. Pak, besi 6, besi 8, di data semua ini. Oh, dihitung kan sama dia. Dihitung habis misalnya 30 juta. Terus kemudian, ya wes Pak, tolong dikirim ke proyeknya Hotel Santika PP di sini. Terus kemudian ditoleh sama dia. Iya Pak, nanti untuk pembayarannya, aturan di perusahaan kami itu kami tagihkan notanya dulu. Nanti kira-kira 2 minggu, 1 bulan baru kita akan bayar. Terus sama ambil orangnya lihat lagi, terus ngomong gini, kalau aturannya di toko saya ini kalau tidak dibayar saya tidak mau kirim barang Pak. Ngomong aturan ya saya ngomong aturan begitu. Jadi ya memang BUMN hadir itu jarang sekali meninggalkan kesan baik. Warung diutang, maksudnya ya memang betul karyawannya itu ada di sana ngutang ke warung gak kebayar. Broron itu bener. Dan gunung esnya adalah yang keluar itu cuman yang timnya Broron itu. Yang nggak lapor karena orangnya sudah mati, sudah putus asa. Saya ini kalau ngutangin PP, ya nggak besar sih, mungkin 100-an juta. Tapi kan banyak yang dibegitukan itu banyak. Ini saya ceritakan ngerinya ya. Kalau menurut saya itu buatan Pak untuk menjebak. Pemerintah punya proyek bikin jalan tol, kena siapa? Kalau udah ada duit, karena proyeknya belum selesai, sehingga belum dibayar sama pemerintah, ngutangnya ke siapa? Himpunan. Beli semennya kemana? Diutangin enggak? Pasti diutangin. Kenapa? Karena mentalitasnya kan birokrat. Jadi utang enggak apa-apa, wong duitku. Bisa enggak swasta kayak begitu kan? Enggak mungkin bisa. Siapa yang kuat ngutangin atau pokoknya yang karya-karya precast itu ratusan miliar sampai triliunan. Enggak ada yang kuat. Bayangkan orang punya toko modalnya 600 juta, 500 juta demi dapat keuntungan lebih, supply ke sana, diutangi sampai 400 juta, 500 juta. Tokonya kukut, orangnya enggak bisa nagih, sudah nyerah, sakit dan lain sebagainya. Saya curiganya begini. Artinya kan ada keuntungan. Saya kan bukan keuntungan,
Tapi keuntungan saya berupa apa? Piutang. Ngutangin siapa? Untung gede. Nggak mungkin utangnya retail itu bisa mengalahkan utangnya dari karya-karya ini tadi. Jadi setelah kelihatan, kan laporan neracanya bagus tuh. Asetnya berupa piutang ke pihak ketiga sekian triliun, sekian puluh triliun, sekian ratus triliun. Akhirnya kan laba. Laba berapa? Wah, setahun bank untungnya 13 triliun, 20 triliun. Terus kemudian ditanyain sama, kamu kan untung 20 triliun, saya nggak minta banyak, 30%-nya, 6 triliun, setorin ke saya. Untung kan? Kan nggak ganggu perputaran kan? Jangan sampai nanti yang terjadi adalah kita nggak punya duit, bos. Kita nggak bisa setor. Loh, kok bisa nggak bisa setor? Kamu ngomong untung 20 triliun setahun. Iya, bos, ngutangin. Jadi kalau bayar, itu jadi duit baru saya setoran. Rusak nggak? Saya Pemda mau. Kenapa? Karena mereka punya anggaran. Setahun kan pengajuan, ada dana perimbangan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya ngutangi BUMN, enggak. Karena enggak jelas kapan mau dibayar. Mau tunai, enggak mau sudah. Saya enggak ngerti ya, apakah negara ini sedang baik-baik saja atau enggak, saya enggak tahu. Saya menghormat bendera kemarin waktu pengibaran. Nahan saya. Damn, I love this Indonesia. Saya masih cinta negara ini. Walaupun saya ini triple minoritas. Kayak Ahok saya ini. Saya ini Nasrani, terus saya ini Cina walaupun kulit terbakar. Pokoknya saya minoritas lah. Tapi kalau mau dibuka merah putihan dibandingkan orang yang lain, saya jauh lebih merah putih. Yakin saya. Saya membentuk Rabanton ini dari minus, dari nol. Niat saya murni, saya pingin melihat negara kita maju. Karena itu saya yakin bahwa konstruksi itu tidak akan lepas dari beton. Kalau kita mau pingin percepatan Indonesia menjadi daerah yang sama-sama kita nikmati, bagaimana yang daerah tidak terlalu ngiri dengan yang pusat karena sudah ada pembangunan yang memiliki usia pakai yang lama, jawabannya kita harus kembangkan dari ujung ke ujung. Salah satu jawabannya saya rasa kita menggunakan beton precast. Jadi saya yakin bahwa cita-cita saya ini bukan cita-cita yang terlalu muluk-muluk, bukan cita-cita yang sulit untuk digapai. Yang penting kita kerjakan karena saya pingin tidak ada anggaran yang sia-sia, jadi barang yang rusak, yang usia pakainya sebentar. Jawabannya beton. Saya tantang Anda, saya tantang negara ini, penduduk di setiap daerah, yuk kita buat bersama-sama, kita majukan Indonesianya. Kalau infrastrukturnya beres, silahkan dikembangkan untuk yang lain. Kalau jalannya ada, kita bisa membuat sesuatu yang berbeda. Kalau jalannya tidak ada, Einstein mengatakan, cuman orang bodoh yang melakukan tindakan yang sama, tapi pingin hasil yang berbeda. Yuk berubah bersama-sama, kita kembangkan, kita gapai bersama-sama, kita raih cita-cita. Akhir kata, saya Menlu dari Banyuwangi. Yuk kita kembangkan Indonesia. Terima kasih sudah menikmati podcast ini. Salam.